Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bait Naihan dan saya Naila Nur Amalia. Dan saya Muhammad Sawaludin Hafisan. Kami akan memaparkan kebudayaan Sulawesi Barat. 1. Mamose. Salah satu tradisi ekstrim yang ada di Sulawesi Barat adalah tradisi mamose. Bagaimana tidak, dalam tradisi ini nantinya para tokoh adat akan menunjukkan keberanian mereka dengan cara menebaskan parang panjang ke tubuh mereka. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat adat Budong-Budong yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah. 2. Meluas. Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar memiliki sebuah tradisi sebagai ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen yang diberi nama meluas. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kata meluas sendiri mempunyai arti membersihkan diri. Tradisi ini dibuka dengan menghanyutkan aneka makanan ayam hingga uang yang diletakkan sebuah wadah dari batang pisang ke sungai. 3. Sayang Patudu. Sayang Patudu merupakan sebuah atraksi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Barat yang mana terdapat kuda-kuda yang akan berjalan dan menari seiring dengan musik yang dimainkan. Tradisi ini merupakan sebuah perayaan bagi seorang anak yang telah menamatkan Al-Quran. 4. Matamu Buah. Masyarakat desa Batetanga di Kabupaten Polewali Mandar memiliki sebuah tradisi untuk menyambut musim buah-buah yang diadakan 2-3 kali dalam setahun. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 5. Cap Kuriri. Cap Kuriri merupakan salah satu upacara adat masyarakat Sulawesi Barat yang dapat dikatakan sangat langka. Hal ini disebabkan upacara adat dilaksanakan 5 tahun sekali. 1. Masjid Abadan. Masjid Hakul Yakin berubah menjadi Masjid Abadan, dikenal sebagai masjid tertua di Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Masjid ini merupakan bagian dari cagar budaya, letaknya di Desa Lambanan, Kecamatan Malanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keberadaan masjid tertua di Tanah Mandar tepat di puncak gunung Lambanan yang berjarak sekitar 3 km dari Jalan Trans Sulawesi. Masjid tersebut didirikan oleh Kiai Haji Musyafta Bullah atau Anang Guru Malolo pada tahun 1608 Masehi. 2. Museum Mandar. Museum Mandar adalah museum yang terletak di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Museum ini didirikan pada tanggal 2 Agustus tahun 1984. Lokasi museum dipindahkan dari rumah jabatan Bupati Majene ke bekas Rumah Sakit Umum Majene. Rumah sakit ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1908. 3. Sumur Tua Mandar. Sumur Tua Mandar merupakan sebuah sumber air berupa sumur gali yang terletak di Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumur Tua Mandar di Desa Samasundu merupakan salah satu peninggalan tokoh agama Puang Langgarang yang dikenal oleh masyarakat Mandar dengan sebutan Toselama, orang yang selamat. 1. Pakaian adat wanita Mandar. Pakaian adat tradisional Patuk Duk Tuwaine biasanya dikenakan wanita Mandar Sulawesi Barat pada saat upacara pernikahan. Selain itu, pakaian ini juga digunakan ketika sedang menarikan tarian tradisional Sulawesi Barat yang bernama Patuk Duk. 2. Pakaian adat laki-laki Mandar. Pakaian adat tradisional laki-laki Sulawesi Barat khas suku Mandar terbilang begitu sederhana. Yang dikenakan pria adalah jas tertutup warna hitam yang berlengan panjang. Atasan ini dipadukan dengan celana panjang dan kain sarung yang dililitkan di pinggang sebagai bawahan. Singkatnya, pakaian tradisional laki-laki Sulawesi Barat ini melambangkan bahwa laki-laki suku Mandar haruslah gesit dalam bekerja dan bersikap. 3. Baju Poko. Baju Poko merupakan nama pakaian adat Sulawesi Barat dari suku Toraja yang diperuntukkan bagi wanita. Nampak pada gambar pakaian adat Sulawesi Barat di atas, baju Poko didominasi oleh warna-warna yang cerah dan mencolok seperti merah, kuning, dan hijau. 4. Sepatalung. Baju sepatalung disematkan sebagai nama pakaian adat Sulawesi Barat pria yang tepatnya berasal dari suku Toraja. Pakaian ini juga terbilang unik dari adanya bentuk celana pendek yang khas dengan didominasi warna kuning, merah, dan putih. 1. Keris atau gayang. Di Mandar, Sulawesi Barat juga dikenal dua jenis senjata adat Sulawesi Barat, keris atau gayang, yaitu gayang lekong atau keris luk dan
sapukala atau keris yang bentuknya lurus. Mengenai kekuatan supranatural kedua jenis keris ini, ada kepercayaan yang sempat kami dengar dari warga di sana bahwa kayak dayang lekong keris luk sesuai dimiliki oleh mereka yang berambut ikal atau keriting, sedangkan sapukala cocok untuk mereka yang berambut lurus. 2. Kandawulo atau parang panjang. Senjata tradisional Sulawesi Barat. Kandawulo atau parang panjang adalah senjata tajam yang dibuat dari besi biasa, berbentuk cenderung lebih sederhana tanpa pernak-pernik. Fungsinya adalah sebagai alat potong atau alat tebas, terutama semak belukar ketika berada di hutan. Selain itu, digunakan untuk alat pertanian. 3. Badik atau badek. Senjata adat Sulawesi Barat. Badik adalah senjata sejenis pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik tersebut bersisi tajam, tunggal atau ganda. Panjang badik mencapai sekitar setengah meter, layaknya keris. Badik berbentuk tidak simetris dan bilahnya sering kali dihiasi pamor. Menurut kepercayaan orang Bugis, setiap jenis badik mempunyai kekuatan gaib. 1. Tari bulu londong. Kesenian tradisional Sulawesi Barat yang pertama ini masuk ke dalam kategori tarian perang. Para penari pria mengenakan pakaian adat sambil memegang beberapa senjata. Mereka tampil selayaknya prajurit yang hendak berperang. Tarian asal daerah Mamasa itu kini ditampilkan sebagai hiburan dan pertunjukan edukasi agar kesenian ini tetap eksis hingga masa depan nanti. 2. Tari Bamba Manurung. Pada penampilan kesenian tradisional Sulawesi Barat ini, penari wanita menggunakan baju badu berwarna hijau dan merah, kemudian membawa properti kipas berbulu. Mereka kemudian membentuk gerakan tari dengan formasi yang cantik. Tarian ini berasal dari kota Mamuju sebagai tari penyambutan tokoh atau tamu penting atau saat perayaan pesta pernikahan. 3. Tari Patukduk. Salah satu jenis tarian tradisional yang terkenal di kalangan masyarakat Mandar adalah tarian Patukduk. Patukduk dalam istilah lain diartikan sebagai penari, sedangkan tukduk berarti tari atau tarian yang secara keseluruhan juga diartikan sebagai bentuk pemujaan dan penghormatan kepada dewata dan raja sebelum masuknya agama Islam. 1. Bau peapi. Telah disebutkan bahwa bau peapi termasuk salah satu makanan tradisional Sulawesi Barat yang dijadikan lauk nasi. Secara bahasa, bau peapi mempunyai arti ikan yang dimasak. Jadi bisa dipastikan bahan utamanya adalah ikan. Jenis ikan juga tidak boleh sembarangan untuk menjaga cita rasa khasnya, yakni dari ikan cakalang atau tuna. Kuliner asli dari suku Mandar ini termasuk salah satu jenis masakan berkuah dengan rempah pilihan. 2. Sokol ubi. Kudapan lain yang mudah ditemui di Sulawesi Barat adalah sokol ubi. Tidak hanya bahan yang dibutuhkan, hanya dari kacang hijau, parutan kelapa dan pastinya singkong atau ubi. Semua bahan dicampur dengan sedikit tambahan gula putih. Cara masaknya dengan dikukus, namun sebelumnya dibungkus dengan daun pisang. Anda bisa membayangkan sendiri bagaimana rasanya, pastinya manis dan sedikit gurih. 3. Lapis Mandar. Dari namanya sudah terlihat bahwa makanan khas Sulawesi Barat ini berasal dari Mandar, termasuk jenis kue yang dibuat dengan bahan utama santan, tepung, telur, gula, dan pandan dalam bentuk pasta. Warnanya sangat menyejukkan, hijau karena ada bahan pandan di dalamnya. Lapis Mandar mempunyai rasa manis dengan tekstur lembut, cocok dimakan pada saat santai sambil ditemani teh hangat. Bukan hanya 3 makanan itu saja, makanan lainnya yang berasal dari Sulawesi Barat yaitu tumpi-tumpi, topa ikan tuna, loka satai, sambusa, dan masih banyak lagi. Sekian video dari kami mengenai kebudayaan Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.